Hai, kembali lagi bertemu di channel ini, channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai komponen pasif elektronika. Apa itu komponen pasif? Apa saja jenis-jenisnya? Dan bagaimana prinsip kerjanya? Tetap simak video ini hingga akhir ya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Ketiga tujuan pembelajaran tersebut adalah 1. Kamu mengetahui apa dan bagaimana prinsip kerja komponen pasif. 2. Kamu mengetahui jenis-jenis komponen pasif. 3. Kamu mengetahui contoh penerapan komponen pasif pada rangkaian elektronika. Baik, kita langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip kerja komponen pasif. Komponen pasif elektronika adalah komponen yang tidak memerlukan sumber daya listrik eksternal untuk beroperasi dan tidak dapat memperkuat sinyal, tidak memiliki penguatan atau gain, hanya memanipulasi sinyal atau daya yang masuk. Fungsinya biasanya untuk mengatur, menyimpan, atau membatasi aliran listrik dalam rangkaian. Berikut adalah beberapa perbedaan komponen pasif dan aktif. 1. Tidak memiliki sumber daya tambahan untuk beroperasi. 2. Desainnya yang sederhana dan tahan lama, karena tidak memiliki bagian yang bergerak atau kompleks. 3. Harganya yang relatif lebih murah dan mudah didapat di pasaran. 3 jenis komponen pasif adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan prinsip kerja komponen pasif adalah mengatur, menyimpan, atau memindahkan energi listrik tanpa menghasilkan penguatan sinyal. Intinya, komponen pasif hanya memanipulasi energi yang sudah ada, tidak menambah daya baru. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis komponen pasif. Komponen pasif elektronika ada 3, yaitu 1. Komponen resistor yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. 2. Komponen kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. 3. Komponen induktor yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Berikutnya kita bahas dari komponen resistor terlebih dahulu. Resistor adalah komponen yang secara umum berfungsi untuk membatasi dan mengatur besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Ada 2 simbol yang sering gunakan untuk menggambarkan komponen ini. Aplikasi sederhananya adalah untuk membatasi kuat arus yang mengalir ke komponen LED, sehingga komponen tersebut dapat menyala sebagai lampu indikator. Komponen pasif kedua adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara dan melepaskannya kembali saat dibutuhkan. Simbol dasar kapasitor terlihat seperti gambar. Ada 2 jenis kapasitor, yaitu kapasitor polar dan non-polar. Aplikasi sederhananya dapat dimanfaatkan untuk mengatur kecepatan pada motor. Terakhir, yaitu komponen induktor atau biasa juga disebut dengan lilitan. Komponen ini berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Simbol dasar komponen induktor terlihat seperti gambar. Komponen ini merupakan cikal bakal lahirnya komponen transformator. Salah satu aplikasinya dapat dimanfaatkan pada galvanometer untuk mengecek keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah penerapan komponen pasif pada rangkaian elektronika. Penerapan tersebut adalah 1. Komponen resistor. Dimanfaatkan pada rangkaian seperti pembatas arus LED, pembagi tegangan, pengatur bias transistor, pull-up pull-down resistor, bagian dari rangkaian filter RC. 2. Komponen kapasitor. Dimanfaatkan pada rangkaian sebagai penyaring tegangan filter, pengkopel sinyal AC, penstabil tegangan, timer atau penunda waktu, bagian dari rangkaian osilator. 3. Komponen induktor. Dimanfaatkan pada rangkaian sebagai filter frekuensi, kumparan pada transformator, cok untuk menahan arus AC, penyimpan energi pada catu daya dan agian dari rangkaian osilator. Dari pengembangan komponen pasif inilah akhirnya tercipta komponen-komponen aktif. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui prinsip kerja dari komponen pasif. Sekarang cermatilah perangkat elektronika yang ada di sekitarmu dan klasifikasikanlah perangkat apa saja yang menggunakan komponen pasif. Demikian materi yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat silakan klik like, komen dan share videonya agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.